Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Kuswoyo yang berada di Cilacap. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Kuswoyo yang berada di Cilacap, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk board displaynya seperti ini teman-teman. Nah, nampaknya board display ini masih utuh, belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk ini adalah board power supply-nya. Nah, ini pun sama, nampaknya belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Berdasarkan informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini konslet, jadi jika dicolokkan ke listrik itu untuk meteran langsung turun. Seperti itu untuk informasi yang saya terima. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran komponen, apakah benar ada yang short, dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Untuk memastikan apakah ada komponen yang short, di sini saya gunakan range pengukuran dioda. Dan jika terdeteksi adanya short, itu si buzzer akan bunyi seperti ini. Nah, itu artinya short. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran komponen di beberapa area. Untuk kali ini coba saya ukur untuk dioda output di area sekunder di sini. Nah, untuk dioda di sini nampaknya aman. Selanjutnya untuk jalur berikutnya, nah, di sini pun aman. Selanjutnya untuk komponen-komponen di area primer, mungkin akan saya bongkar terlebih dahulu. Untuk board power supply-nya ini akan saya coak di bagian bawah di sini, karena untuk pengecekan jalurnya itu ada di bawah sini teman-teman. Coba kita coak untuk covernya. Dan inilah power supply tersebut setelah saya coak untuk bagian bawahnya. Di sini kita bisa pelajari untuk input AC220 itu masuk di test point ini teman-teman. Selanjutnya dari sini masuk ke dioda. Ini ada dioda kiprok atau dioda bridge. Dari dioda ini tegangan disearahkan menjadi DC dan di up menjadi 300 volt, yang kemudian diumpan ke elko utamanya. Dari elko utama ini tegangan diumpan ke trafo utamanya di sini dan ke MOSFET-nya ini. Di sini ada MOSFET atau di sini menggunakan STR, dan satu lagi tegangan 300 volt ini kemudian dicabang ke area sekunder ke IC IPM-nya. Selanjutnya langsung coba kita lakukan pengukuran di test point elko utamanya. Kembali kita gunakan range pengukuran buzzer, dan coba kita tes untuk jalur di elko-nya ini apakah ini short. Nah, nampaknya di elko-nya ini benar ya teman-teman, ini short. Kalau saya balik untuk probe-nya, nah ini pun sama. Selanjutnya untuk mendeteksi sumber short-nya itu dari mana, kita putus dulu untuk cabang output dari elko ini. Kita putus di sini karena ini adalah jalur menuju IC IPM-nya, dan kita ukur kembali setelah pemutusan jalur. Nah, untuk kali ini jalur yang menuju ke IC IPM-nya saya sudah cut, dan coba kita pastikan apakah sudah benar-benar putus. Nah, nampaknya udah putus ya teman-teman, tidak terhubung. Nah, di sini saya cut, dan kembali kita ukur di elko-nya apakah masih short. Nah, setelah pemutusan jalur ke IC IPM-nya, nampaknya jalur di sini sudah tidak short lagi. Dari hasil pengukuran kali ini, short-nya itu sumbernya dari IC IPM-nya itu sendiri. Di sini teman-teman, dan coba kita kasih input AC220. Setelah pemutusan jalur yang menuju ke IC IPM-nya, apakah meteran masih turun.
Selanjutnya coba kita kasih input AC220 di sini dan coba kita colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini sudah tidak short lagi dan untuk display sudah bisa tampil normal. Tentunya dengan pemotongan jalur ini untuk fungsi dinamo tidak akan bisa nyala ya, karena jalur menuju ke IC IPM nya kita cut. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan, apakah tegangan-tegangan di area sekunder itu hadir normal. Di sini untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Untuk kali ini coba saya tusukkan di bodi 7805. Untuk output dari trafo ini kita lakukan pengetesan. Nah, nampaknya untuk output di area sekunder hadir normal, terukur 13,2 volt. Selanjutnya untuk jalur 15 voltnya, nah 15 voltnya hadir normal, terukur 15,73 volt. Selanjutnya untuk jalur 12 volt tersebut masuk ke 7805 sebagai inputnya. Nah, di sini masuk 13,28 dan untuk output 7805-nya, nah di sini hadir 5 volt dan itu normal. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk tegangan tidak ada masalah. Dan permasalahannya tuh ada di IC IPM-nya sendiri, teman-teman. Selanjutnya akan saya confirm ke subscriber saya untuk kerusakan ini, apakah beliaunya setuju untuk pergantian IC IPM-nya ini, karena harganya sendiri lumayan, teman-teman. Setelah mendapat konfirmasi dari subscriber saya akan eksekusi untuk pergantian IC IPM-nya tersebut. Setelah saya koordinasi dengan subscriber saya, beliau menyetujui untuk dilakukan pergantian IC IPM-nya. Dan untuk kali ini IC IPM nya saya sudah lepas seperti ini, teman-teman. Dan ini untuk IC nya. Untuk tipenya SIM 6822M seperti ini. Satu hal yang perlu teman-teman lakukan dengan super hati-hati dalam pengangkatan IC IPM nya ini, karena sedikit agak repot jika teman-teman hanya menggunakan solder biasa, solder seperti ini, dan harus dibantu dengan solder uap seperti ini. Karena untuk mengangkat ini rada susah dan jika kurang berhati-hati bisa jadi akan menambah permasalahan baru. Selanjutnya kita lakukan pergantian untuk IC IPM nya. Lanjut. Selanjutnya coba kita hidupkan setelah proses perbaikan selesai, dan kita pastikan untuk tegangannya sudah terukur normal. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja, saya tusukkan di sini. Selanjutnya untuk jalur 12 volt kita pastikan hadir normal. Untuk 12 volt terukur 12,89 volt. Selanjutnya untuk jalur 15 voltnya terukur 15,78 volt. Langsung kita ukur di jalur menuju displaynya, harus terukur 5 volt di soket pin nomor 3 di sini. Nah, bisa teman-teman lihat untuk soket yang menuju display terukur normal 5 volt. Selanjutnya coba saya tekan tombol powernya. Nah, untuk kali ini sudah hidup normal ya, teman-teman. Selanjutnya akan saya lakukan pengetesan dengan alat tester saya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya setelah proses perbaikan kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Di sini untuk sensor-sensor saya sudah pasang, untuk water level saya sudah pasang, dan untuk fungsi dinamo saya gantikan sebuah lampu. Saat dinamo bekerja itu ditandai dengan lampu ini akan hidup. Selanjutnya kita tekan tombol startnya, dan kali ini menimbang beban. Tidak lama kemudian dinamo akan bekerja. Nah, seperti itu. Untuk kali ini dinamo sudah bekerja, ditandai dengan lampu hidup. Dari hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, Bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koplok kodok.